Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya kalau satu-satunya keluarga yang tersisa di dunia ini sedang sekarat dan di tengah malam sunyi di rumah sakit yang dingin? Kamu berbisik dalam hati, "Aku rela melakukan apa saja asal jangan ambil dia dariku." Kata-kata itu terdengar biasa. Tapi jangan salah, kadang yang mendengar bukan hanya Tuhan. Ada makhluk lain yang mengintai di balik gelap, menunggu hati manusia yang rapuh, menunggu janji yang diucapkan dengan putus asa. Dan sekali janji itu terikat, maka tidak ada jalan kembali. Malam ini aku akan bercerita tentang Wanda, seorang gadis yang kehilangan orang tuanya dan hampir kehilangan adiknya. Dalam keputusasaan, ia tanpa sadar membuka pintu bagi sesuatu yang kelam. Ia mendapat apa yang ia mau, tapi dengan harga yang tak pernah ia bayangkan. Duduklah dengan tenang, matikan lampu. Biarkan hanya suara ini yang menemanmu. Karena cerita malam ini bukan sekadar kisah. Ini adalah peringatan bahwa ada doa-doa yang sebaiknya tidak pernah diucapkan. Malam itu sunyi. Hanya suara mesin pendingin ruangan rumah sakit yang berdengung pelan. Di sebuah kamar berbau obat dan antiseptik, Wanda duduk di tepi ranjang besi, matanya sembab, rambut panjangnya terurai berantakan, dan jemarinya menggenggam erat tangan adik lelakinya yang sudah 2 bulan terbaring lemah. Usianya masih belasan, tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat kekuningan, seolah perlahan sedang disedot cahaya kehidupan. Jarum infus menusuk di lengan anak itu. Suara monitor jantung berdetak lambat, semakin jarang, membuat dada Wanda seperti diremas. Pukul 3 dini hari, semua perawat tertidur di ruang jaga. Lorong rumah sakit senyap tanpa langkah kaki. Hanya lampu redup yang menyala, seperti cahaya kuning temaram lilin yang hampir padam. Air mata Wanda jatuh satu-satu ke punggung tangan adiknya. Hatinya bergetar, pikirannya kacau, tubuhnya lelah, tapi ia tidak sanggup memejamkan mata. Ia tahu waktu adiknya tinggal sedikit. Ia tidak punya orang tua, tidak punya sanak saudara, hanya anak lelaki itu, satu-satunya keluarga yang tersisa. Kalau dia pergi, Wanda akan sendirian di dunia. Hampa, kosong, tak ada siapa-siapa. Di dalam hati, ia merintih lirih. Ia tidak berani bersuara keras, takut membangunkan adiknya. Tetapi bisikan hatinya begitu kuat, bergema di kepalanya berulang kali. Saya sanggup buat apa saja untuk menyembuhkan adik saya, apa saja, asalkan jangan ambil dia dari saya. Tuhan, siapapun yang dengar, saya sanggup bayar apapun. Doa itu meluncur tanpa henti. Semakin lama, semakin putus asa. Kata-kata itu menjerit dalam batinnya. Ia tidak sadar ada sesuatu yang lain ikut mendengarnya. Sesuatu yang bukan manusia, sesuatu yang bukan malaikat, sesuatu yang hanya menunggu celah kecil di hati yang rapuh. Pintu kamar itu tiba-tiba berderit pelan. Wanda tersentak. Seharusnya pintu terkunci. Ia sendiri yang menutupnya rapat beberapa jam lalu. Nafasnya tercekat,
Di ambang pintu berdiri seorang pria asing, tingginya melebihi orang biasa. Wajahnya pucat tapi tampan, dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduk berdiri. Matanya hitam pekat, tanpa pantulan cahaya, hanya kegelapan yang berputar di dalam bola matanya. "Wanda?" Suaranya datar tapi jelas, seolah sudah mengenalnya sejak lama. "Aku dengar doamu." Jantung Wanda serasa berhenti, bibirnya bergetar, tidak ada suara yang keluar. Hanya tatapan penuh ketakutan. Pria itu melangkah masuk. Setiap langkah membuat lantai berderak halus. Udara kamar semakin dingin, seperti ada es yang menyelinap lewat celah-celah kulit. "Aku bisa menyembuhkan adikmu sekarang, malam ini juga. Tidak ada penyakit yang bisa menolak kekuatanku." Senyumnya makin lebar. Gigi putihnya tampak terlalu rapi untuk disebut manusia biasa. Tapi semua ada harga. Kau tahu itu kan? Wanda Tehgiel, matanya membesar, air mata masih menetes. Tetapi kali ini bukan hanya sedih, melainkan juga ngeri. "Harga apa?" bisiknya, nyaris tak terdengar. "Jiwamu." Pria itu menunduk sedikit, menatap langsung ke mata Wanda. 7 tahun dari sekarang, saat waktunya tiba, kau harus ikut denganku. Tidak ada tawar-menawar. Adikmu sehat. Sebagai gantinya, rohmu milikku. Dada Wanda bergemuruh. Kata-kata itu seperti racun, tapi juga seperti cahaya di ujung jurang. Ia tidak bisa berpikir panjang. Bayangan kehilangan adiknya jauh lebih menakutkan dibanding apapun. Ia hanya punya satu pilihan. Ia tahu itu. Dalam kebingungan, tangannya terulur. Pria itu menyambut dengan jabatan tangan dingin, keras, dan kuat. "Perjanjian sudah sah," bisik pria itu. Tiba-tiba udara kamar kembali hangat. Pintu tertutup sendiri dan pria itu lenyap begitu saja. Seolah tidak pernah ada, hanya keheningan yang tersisa. Wanda duduk terpaku. Tubuhnya gemetar. Ia hampir percaya semua itu mimpi. Sampai keesokan paginya, ketika adiknya membuka mata dengan wajah segar, seolah tidak pernah sakit sedikit pun. Dokter kebingungan. Perawat tercengang. Semua menyebutnya mukjizat. Wanda hanya bisa menatap adiknya sambil menangis bahagia. Dalam hati, ia yakin semalam bukan mimpi. Keyakinan itu semakin nyata saat ia berdiri di kamar mandi, membuka bajunya, lalu melihat di cermin ada tanda aneh di bahu kirinya. Sebuah tato kecil berbentuk ular, melingkar tapi belum sempurna, seolah sedang menjalar pelan. Ia mencoba menggosoknya, mencucinya dengan sabun, bahkan menyikat dengan keras. Tapi tanda itu tetap ada, menempel pada kulitnya, seolah hidup. Dan di saat itu, Wanda sadar 7 tahun sudah mulai berjalan. Tahun pertama berjalan seperti mimpi. Adiknya yang dulu hampir mati, kini hidup sehat. Bahkan lebih ceria daripada sebelumnya. Tubuhnya pulih, nafsu makannya kembali. Senyumnya setiap pagi membuat hati Wanda terasa hangat. Mereka berdua pindah dari rumah lama peninggalan orang tua, memilih untuk merantau jauh.
seolah ingin meninggalkan semua kenangan buruk yang tertinggal di kota itu. Tetapi kebahagiaan itu tidak pernah benar-benar utuh. Setiap kali Wanda bercermin, setiap kali ia mengganti baju, matanya selalu tertuju pada tanda ular di bahunya. Setahun berlalu, tato itu berubah. Ular yang semula hanya kecil, kini bertambah panjang. Sisiknya lebih jelas, kepalanya makin nyata. 1 tahun lagi berlalu, tubuh ular itu semakin melingkar. Semakin hari, semakin nyata. Seolah-olah ular itu benar-benar hidup di bawah kulitnya. Merayap pelan, membentuk lingkaran sempurna. Wanda tidak pernah bercerita pada adiknya. Bagaimana ia bisa? Bagaimana ia harus menjelaskan bahwa adiknya bisa hidup karena ia sudah menjual jiwanya pada makhluk yang tidak berasal dari dunia ini? Jadi, Wanda hanya tersenyum setiap hari, seolah semua baik-baik saja. Namun dalam hatinya, setiap malam ia dihantui rasa takut. Pada tahun kedua, rasa takut itu mendorongnya mencari jawaban. Ia mendengar bisikan orang-orang tua di desa, cerita lama tentang dukun sakti, tentang guru yang bisa membaca tanda gaib. Wanda membawa adiknya menempuh perjalanan jauh dari satu kota ke kota lain, dari desa terpencil hingga gunung sepi. Ia menemui orang-orang yang katanya memiliki ilmu. Ada seorang dukun tua di pedalaman Kalimantan yang menatap tato ular itu dengan mata penuh ngeri. Ini bukan tanda sembarangan, Nak. Ini ikatan darah. Perjanjian yang kau buat sudah tertulis di tubuhmu. Tidak ada yang bisa membatalkannya. Hanya waktu yang akan menentukan kapan kau harus menyerahkan rohmu. Wanda hampir putus asa mendengar kata-kata itu. Tetapi adiknya menggenggam tangannya, menatap dengan mata jernih. Kak, kita jangan berhenti. Pasti ada jalan. Suara itu membuat Wanda kembali berdiri. Mereka melanjutkan perjalanan. Seorang guru tua di Jawa mengajari Wanda doa-doa kuno, mantera-mantera pelindung, dan cara memperkuat diri melawan gangguan gaib. Wanda belajar dengan tekun. Meski hatinya tahu, lawan yang menunggunya bukan sembarangan. Ia juga belajar bela diri, belajar pernapasan, bahkan ritual-ritual yang membuat tubuhnya lebih kuat. Adiknya selalu setia menemani. Walaupun usianya masih muda, ia berusaha membantu sebisanya. Mereka tertawa bersama, kadang menangis bersama, tetapi selalu kembali berdiri. Tahun ketiga, keempat, dan kelima berlalu dengan cepat. Tanda ular itu makin jelas. Sisiknya berkilat di bawah kulit, seakan menunggu saat untuk menggigit ekornya. Wanda sudah lebih kuat. Tubuhnya terlatih, ilmunya bertambah. Tetapi setiap kali ia duduk sendiri di malam hari, ia tahu semua itu mungkin tidak cukup. Pada tahun ke-6, ular itu hampir melingkar penuh. Kepala ular hanya tinggal sedikit lagi untuk menyentuh ekor. Setiap kali Wanda melihatnya di cermin, tubuhnya gemetar. Nafasnya terasa berat. Ia tahu waktunya hampir habis. Meski begitu, ia berusaha tetap tersenyum untuk adiknya. Mereka bergelenjelan menikmati hari-hari yang tersisa.
Mereka menonton pertunjukan jalanan, makan makanan sederhana di warung kecil, dan sesekali tertawa terbahak-bahak meski tanpa alasan jelas. Bagi Wanda, setiap tawa adiknya adalah obat, sekaligus luka. Obat karena ia masih bisa mendengar suara itu. Luka karena ia tahu suatu hari nanti suara itu akan hilang. Suatu malam menjelang ulang tahun ke-7, sejak perjanjian itu, Wanda duduk di tepi ranjang sambil menatap adiknya yang tertidur. Angin malam berhembus lewat jendela, membawa suara yang tidak asing. Suara datar, dingin, yang pernah ia dengar di kamar rumah sakit 7 tahun lalu. Waktumu hampir habis, Wanda. Wanda terperanjat. Tubuhnya kaku. Ia menoleh perlahan di pojok kamar. Bayangan itu berdiri lagi. Wujud pria tinggi berjas hitam dengan senyum tipis dan mata gelap tanpa dasar. Sama persis seperti dulu. Kau tidak lupa kan? 7 tahun janji, dan ular itu sebentar lagi menutup lingkarannya. Saat itu terjadi, rohmu menjadi milikku. Wanda mengepalkan tangan. Dadanya berdegup keras. Ia ingin berteriak, ingin menolak, tapi suaranya tercekat. Hanya air mata yang mengalir tanpa henti. Adiknya terbangun, mengucek mata, lalu melihat bayangan itu. Siapa dia, Kak? Tanyanya polos. Bayangan itu tertawa kecil. Ah, jadi kau belum pernah menceritakan perjanjian kita padanya? Menarik. Wanda langsung berdiri, merentangkan tangan seolah ingin melindungi adiknya. Jangan sentuh dia. Kau hanya ingin aku. Hanya aku. Pria itu tersenyum lebih lebar. Tentu saja, aku hanya menagih janji, tidak lebih, tidak kurang. Udara di kamar tiba-tiba menegang, seolah dindingnya menutup rapat, menyisakan ruang sempit penuh hawa dingin. Wanda tahu inilah awal dari akhir. Malam itu hujan turun deras. Langit seperti pecah, petir menyambar di kejauhan, seolah ikut menjadi saksi sebuah janji yang hendak ditagih. Wanda duduk di lantai dengan keringat dingin, sementara adiknya berdiri di belakangnya. Tubuhnya gemetar, namun matanya tetap menatap makhluk yang kini jelas wujudnya. Bukan lagi pria tampan berjas hitam, melainkan sosok tinggi dengan kulit kelabu, mata merah menyala, dan tanduk melengkung ke belakang. Nafasnya beruap dingin, suaranya bergema seperti berasal dari dasar bumi. Wanda, bisiknya, 7 tahun telah penuh. Waktunya tiba. Jangan coba lari, jangan coba mengingkari. Rohmu adalah milikku. Wanda menarik napas panjang, mencoba menahan rasa takut yang merayap ke seluruh tubuhnya. Di tangannya, ia menggenggam sebilah keris pusaka yang diperoleh dari seorang guru tua di Jawa. Keris itu dibungkus dengan doa dan minyak wangi cendana. Diyakini mampu melukai makhluk gaib. Adiknya memegang segenggam garam dan segelas air yang sudah didoakan. Itu saja senjata mereka. Terlalu kecil dibanding lawan yang mereka hadapi. Tetapi hanya itu yang mereka punya. Aku tidak akan menyerahkan diriku begitu saja, kata Wanda dengan suara bergetar. Aku sudah belajar. Aku sudah siap. Kalau kau mau rohku, kau
harus melawan. Makhluk itu tertawa panjang. Tawa yang membuat lampu kamar bergetar dan kaca jendela pecah berhamburan. Kau berani menantangku? Baiklah, mari kita lihat seberapa jauh manusia kecil bisa melawan iblis. Pertarungan pun dimulai. Wanda menghunus keris. Tubuhnya bergerak cepat meski jantungnya hampir meledak. Ia menyerang, menusuk, mengayun. Setiap kali keris itu menyentuh kulit iblis, terdengar bunyi mendesis, seperti besi panas dicelupkan ke air. Iblis itu memang terluka, tetapi luka itu hanya sebentar, lalu kembali menutup. Adiknya melempar garam, membaca doa dengan suara lantang. Untuk sesaat, iblis itu mundur. Wajahnya meringis, tapi hanya sebentar. Dengan sekali kibasan tangan, angin kencang menerjang. Garam dan air tumpah berserakan. Adiknya terlempar ke dinding, terbatuk kesakitan. Wanda berlari menolongnya, tapi iblis sudah bergerak lebih cepat, mencengkeram bahu Wanda. Kau pikir doa dan besi karat bisa melawanku? Suaranya bergetar penuh amarah. Kau lupa, Wanda, kau yang memanggilku, kau yang membuat perjanjian, kau yang menyerahkan jiwamu dengan rela. Kau tidak bisa melawan sesuatu yang kau undang sendiri. Wanda terengah-engah, air matanya jatuh, bercampur dengan keringat dan darah dari goresan di wajahnya. Ia tahu iblis itu benar. Perjanjian adalah perjanjian. Tidak peduli seberapa kuat ia belajar, tidak peduli seberapa jauh ia berusaha, nasibnya sudah ditulis sejak malam itu 7 tahun lalu. Tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang lain. Ada cinta, ada tekad yang tidak pernah padam. Ia menoleh pada adiknya yang kini terhuyung, wajahnya penuh luka, tapi masih berusaha berdiri. Wanda, jangan menyerah. Aku tidak mau kau pergi. Suara itu lirih, namun cukup membuat hati Wanda terbakar. Wanda menggenggam keris erat-erat. Ia menutup mata sejenak, mengingat wajah ayah ibunya, mengingat semua perjalanan panjang bersama adiknya, mengingat setiap tawa dan tangis. Lalu ia membuka mata dengan tatapan tajam. Aku memang membuat perjanjian denganmu, katanya tegas. Tapi ada satu hal yang tidak pernah kau sebutkan. Iblis itu menyeringai. Apa itu? Bahwa aku bisa memilih bagaimana aku menyerahkan rohku. Seketika Wanda menghunus keris itu, bukan ke arah iblis, tetapi ke dadanya sendiri. Dengan sekuat tenaga, ia menikam jantungnya. Darah muncrat, tubuhnya bergetar hebat. Adiknya berteriak histeris. Iblis itu terdiam, matanya melebar, seolah tidak percaya. Tubuh Wanda jatuh berlutut, darah mengalir deras. Tetapi sebelum napasnya benar-benar putus, ia tersenyum. Kau ingin rohku? Baik, tapi aku memilih menyerahkannya pada Tuhan, bukan padamu. Cahaya putih menyilaukan tiba-tiba menyelimuti tubuh Wanda. Iblis itu menjerit, mundur, tubuhnya terbakar oleh cahaya itu. Ruangan bergetar, suara gemuruh terdengar, dan sosok kegelapan itu lenyap. Dalam pekikan panjang, adiknya merangkak mendekat, mengguncang tubuh Wanda yang kini terbaring lemah.
"Kak, jangan tinggalkan aku. Jangan!" Air matanya jatuh tanpa henti. Wanda menatapnya sekali lagi dengan senyum samar di bibirnya. "Jangan takut. Kau tidak sendirian. Aku akan selalu ada di sini." Ia menyentuh dada adiknya perlahan. Lalu matanya terpejam. Nafas terakhirnya keluar bersama tetesan air mata yang hangat. Hening, hanya suara hujan deras di luar jendela. Adiknya memeluk tubuh kakaknya erat-erat. Tubuh yang kini dingin dan kaku. Ia menangis sampai suaranya serak. Sampai malam berganti pagi. Tetapi ketika fajar menyingsing, ia merasakan sesuatu aneh. Bahunya terasa hangat. Lalu ia melihat pantulan cermin di dinding. Di sana, di bahu kanannya, muncul tanda samar. Ular kecil baru saja terbentuk. Sisiknya berkilat halus. Adik Wanda membeku. Dadanya berdegup kencang. Nafasnya terhenti sesaat. Dan di sudut kamar, samar-samar terdengar suara tawa lirih. Twist itu jelas. Wanda mungkin berhasil menyelamatkan rohnya dari iblis. Tapi perjanjian itu tidak benar-benar lenyap. Hanya berpindah. Kini giliran adiknya yang akan menanggung lingkaran ular itu. Dan begitulah akhir kisah Wanda. Seorang kakak yang rela menukar jiwanya demi adik yang ia cintai. Ia percaya dengan mengakhiri hidupnya sendiri, ia bisa memutus perjanjian dengan iblis. Tapi ternyata kegelapan tidak pernah benar-benar pergi. Ular itu hanya berpindah, melingkar di bahu sang adik, menandai bahwa rantai perjanjian masih terus berjalan. Inilah yang paling menyeramkan dari sebuah janji gelap. Sekali tanganmu menggenggam, sekali rohmu disanggupi, tidak ada jalan kembali. Kau mungkin bisa menunda, mungkin bisa melawan, mungkin bahkan bisa mengorbankan diri. Tapi pada akhirnya, bayangan itu akan selalu mencari jalan lain. Jadi, saat kau merasa putus asa, saat kau hampir berbisik di malam yang sepi, bahwa kau rela melakukan apa saja, berhati-hatilah, karena mungkin ada sesuatu yang mendengar, sesuatu yang menunggu dengan sabar untuk menagih harga yang lebih mahal dari hidupmu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Sampai bertemu di kisah nyata atau horor berikutnya. Jangan lupa selalu jaga hati dan jangan pernah biarkan gelap mendengar doamu.